Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Zona 8. Salam Kopastuk, Komando Pasukan YouTube. Gimana kabar Mas Bro dan Mbak Bro seluruh penjuru dunia? Semoga sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan tentang kisah pewayangan Arjuna. Arjuna adalah nama seorang tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata. Ia dikenal sebagai anggota Pandawa yang berparas menawan dan berhati lemah lembut. Dalam Mahabharata diriwayatkan bahwa ia merupakan putra Prabu Pandu, raja di Hastinapura, dengan Kunti atau Perta, putri Prabu Surasena, raja Wangsa Yadawa di Mathura. Mahabharata mendeskripsikan Arjuna sebagai teman dekat Kresna yang disebut dalam kitab Purana sebagai Awatara atau penjelmaan Dewa Wisnu. Hubungan antara Arjuna dan Kresna sangat erat sehingga Arjuna meminta kesediaannya sebagai penasihat sekaligus kusir kereta Arjuna saat perang antara Pandawa dan Kurawa berkecamuk atau Baratayuda. Dialog antara Kresna dan Arjuna sebelum perang Baratayuda berlangsung terangkum dalam suatu kitab tersendiri yang disebut Bhagavad-gita, yang secara garis besar berisi wejangan suci yang disampaikan oleh Kresna karena Arjuna mengalami keraguan-raguan untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang ksatria di medan perang. Dalam bahasa Sanskerta, secara harfiah, kata Arjuna berarti bersinar terang, putih, bersih. Dilihat dari maknanya, Arjuna bisa berarti jujur di dalam wajah dan pikiran. Saat Arjuna menjalani masa penyamaran, tercatat dalam kitab Wirataparwa, ia berperan sebagai pelatih tari di keraton Raja Wirata dan bersedia menjadi kusir kereta Pangeran Utara saat terjadi invasi kerajaan Kuru. Untuk meyakinkan sang pangeran bahwa ia adalah Arjuna putra Pandu yang sedang menyamar, maka Arjuna membeberkan 10 namanya. Pertama, Arjuna yang berarti yang tak ternoda dan bersinar keperakan. Palguna yang lahir ketika bintang utara Palguna berada di zenit. Jisnu yang hebat ketika marah. Kiriti yang bermahkota indah, pemberian Dewa Indra. Swetawahana yang memiliki wahana berwarna putih. Bibatsu yang tidak pernah bertarung secara curang. Wijaya yang berjaya, merujuk kepada prestasi Arjuna selalu memenangkan pertempuran yang dihadapinya. Parta, matronim dari Perta, secara harfiah berarti anak Perta, dalam kurung nama lain Kunti. Sauyasachi yang bisa menggunakan kedua tangannya untuk menembakkan anak panah. Dananjaya yang mahir menguasai busur panah, dalam kurung Danu. Di samping nama lain Arjuna yang disebutkan dalam Wirataparwa, ada sejumlah nama lain yang ditemui dalam kitab Bhagavad-gita yang merupakan bagian dari Bhisma Parwa. Beberapa nama lain yang dapat ditemui yaitu sebagai berikut. Anaga yang tak tercela, Barata keturunan Barata, Baratas Resta keturunan Barata yang terbaik, Barata Satama keturunan Barata yang utama, Barata Saba keturunan Barata yang mulia, Gandiwi pemilik Gandiwa, busur panah sakti, Gudakesa penakluk rasa kantuk, Kapidwaja yang memakai panji berlambang monyet, Kurunandana putra kesayangan Wangsa Kuru, Kuru Prawira perwira Wangsa Kuru,
Kurusatama, keturunan Wangsa Kuru yang utama. Kurusresta, keturunan Wangsa Kuru yang terbaik. Mahabahu, yang berlengan perkasa. Parantapa, penakluk musuh. Purusarasaba, yang terbaik di antara manusia. Dalam Mahabharata diceritakan bahwa Prabu Pandu tidak bisa melanjutkan keturunan karena dikutuk oleh seorang resi, Kunti, istri pertamanya. Menerima anugerah dari Sri Durwasa sehingga mampu memanggil dewa sesuai dengan keinginannya, dan juga dapat memperoleh anugerah dari dewa yang dipanggilnya. Pandu dan Kunti memanfaatkan anugerah tersebut untuk memanggil dewa Yama, Daramaja, Yamadipati, Bayu, Maruta, dan Indra Sakra, yang kemudian memberi mereka 3 putra. Arjuna merupakan putra ketiga, lahir dari Indra, pemimpin para dewa. Ia lahir di lereng gunung Himawan di sebuah tempat yang disebut Satsringa pada hari saat bintang utara Falguna tampak di zenit. Arjuna dididik bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, para Pandawa dan Kurawa, oleh Drona. Kemahirannya dalam ilmu memanah sudah tampak sejak kecil. Pada usia muda, ia mendapat gelar Maharati atau ksatria terkemuka. Dalam suatu ujian, Drona meletakkan burung kayu pada pohon, lalu menyuruh muridnya satu persatu untuk membidik burung tersebut. Kemudian menanyakan apa saja yang sudah mereka lihat. Banyak murid yang menjawab bahwa mereka melihat pohon, cabang, ranting, dan segala sesuatu yang dekat dengan burung tersebut, termasuk burung itu sendiri. Ketika tiba Arjuna untuk membidik, Drona menanyakan apa yang dilihatnya. Arjuna menjawab bahwa ia hanya melihat burung saja, tidak melihat benda yang lainnya. Hal itu membuat Drona kagum dan meyakinkan bahwa Arjuna sudah pintar. Pada suatu hari, ketika Drona sedang mandi di sungai Gangga, seekor buaya datang menggigitnya. Drona dapat membebaskan dirinya dengan mudah, tetapi karena ingin menguji keberanian murid-muridnya, maka ia berteriak minta tolong. Di antara murid-muridnya hanya Arjuna yang datang memberi pertolongan. Dengan panahnya, ia membunuh buaya yang menggigit gurunya. Atas pengabdian Arjuna, Drona memberikan sebuah astra yang bernama Brahmasirsa. Drona juga mengajarkan kepada Arjuna tentang cara memanggil dan menarik astra tersebut. Menurut Mahabharata, Brahmasirsa hanya dapat ditujukan kepada dewa, raksasa, setan jahat, dan makhluk sakti yang berbuat jahat agar dampaknya tidak berbahaya. Dalam Adiparwa diceritakan bahwa Duryodhana, salah satu Korawa, menganjurkan agar Pandawa beserta ibunya Kunti berlibur di suatu rumah di luar kerajaan. Sesungguhnya Duryodhana telah mempersiapkan agar rumah tersebut dapat terbakar dengan mudah karena ia membenci para Pandawa, terutama Bima. Widura, paman para Pandawa dan Kurawa yang waspada, meminta agar para Pandawa berhati-hati dan mempersiapkan cara untuk menghadapi kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Saat Pandawa menginap, Purocana, pesuruh Duryodhana, membakar rumah tersebut. Para Pandawa beserta ibunya berhasil lolos melalui terowongan yang telah digali sebelumnya. Mereka melarikan diri ke tengah hutan dan menumpang di rumah penduduk sekitar. Pada suatu ketika, sekelompok Brahmana berkumpul di tempat para Pandawa melarikan diri. Mereka membicarakan sebuah sayembara yang akan diadakan di kerajaan Pancala. Para Pandawa datang ke tempat sayembara dengan menyamar sebagai kaum Brahmana. Raja Drupada dan Pancala mengadakan sayembara untuk mendapatkan Drupadi, putrinya. Sebuah ikan kayu diletakkan di atas kubang balairung
dan di bawahnya terdapat kolam yang memantulkan bayangan ikan yang berada di atas. Aturan menyebutkan bahwa siapapun yang berhasil memanah ikan tersebut dengan hanya melihat pantulannya di kolam, maka ia berhak mendapatkan Draupadi. Berbagai kesatria mencoba melakukannya tetapi tidak berhasil. Ketika Karna yang hadir pada saat itu ikut mencoba, ia berhasil memanah ikan tersebut dengan baik. Namun ia ditolak oleh Draupadi dengan alasan karena lahir di kasta rendah. Arjuna bersama saudaranya yang lain menyamar sebagai Brahmana turut serta menghadiri sayembara tersebut. Arjuna berhasil memanah ikan tepat sasaran dengan hanya melihat pantulan bayangannya di kolam dan ia mendapatkan Draupadi. Ketika para Pandawa pulang membawa Draupadi, mereka mengaku telah membawa sedekah. Kunti, ibu para Pandawa yang sedang sibuk, menyuruh mereka untuk membagi rata apa yang sudah mereka dapatkan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kunti, maka Pandawa bersepakat untuk membagi Draupadi sebagai istri mereka. Mereka juga berjanji tidak akan mengganggu Draupadi ketika sedang bermesraan di kamar bersama dengan salah satu dari Pandawa. Hukuman dari perbuatan yang mengganggu adalah pembuangan selama setahun. Pada suatu hari, ketika Pandawa sedang memerintah kerajaannya di Indraparasta, seorang pendeta masuk ke istana dan melapor bahwa pertapaannya diganggu oleh raksasa. Arjuna bergegas mengambil senjatanya, tetapi senjata tersebut disimpan di sebuah kamar tempat Yudhistira dan Draupadi sedang menikmati malam mereka. Demi kewajibannya, Arjuna rela masuk kamar mengambil senjata, tanpa memedulikan Yudhistira dan Draupadi yang sedang bermesraan di kamar. Atas perbuatan tersebut, Arjuna dihukum untuk menjalani pembuangan selama setahun. Arjuna menghabiskan masa pengasingannya dengan menjelajahi penjuru Bharatawarsha atau daratan India kuno. Ketika sampai di sungai Gangga, Arjuna bertemu dengan Ulupi, putri Naga Korawya dari istana naga atau Nagaloka. Arjuna terpikat dengan kecantikan Ulupi lalu menikah dengannya. Dari hasil perkawinannya, ia dikaruniai seorang putra yang diberi nama Irawan. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya menuju wilayah pegunungan Himalaya. Setelah mengunjungi sungai-sungai suci yang ada di sana, ia berbelok ke selatan. Ia sampai di sebuah negeri yang bernama Manipura. Raja negeri tersebut bernama Citrasena. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Citrangada. Arjuna jatuh cinta kepada putri tersebut dan hendak menikahinya, tetapi Citrasena mengajukan suatu syarat bahwa apabila putrinya tersebut melahirkan seorang putra, maka anak putrinya tersebut harus menjadi penurus tahta Manipura. Oleh karena Citrasena tidak memiliki seorang putra, Arjuna menyetujui syarat tersebut. Dari hasil perkawinannya, Arjuna dan Citrangada memiliki seorang putra yang diberi nama Babruwahana. Oleh karena Arjuna terikat dengan janjinya terdahulu, maka ia meninggalkan Citrangada setelah tinggal selama beberapa bulan di Manipura. Ia tidak mengajak istrinya ke Hastinapura. Setelah meninggalkan Manipura, ia meneruskan perjalanannya menuju arah selatan. Dia sampai di lautan yang mengapit Bharatawarsha di sebelah selatan. Setelah itu ia berbelok ke utara. Ia berjalan di sepanjang pantai Bharatawarsha di bagian barat. Dalam pengembaraannya, Arjuna sampai di pantai Prabasatirtha yang terletak di dekat Dwaraka, yang kini dikenal sebagai Gujarat. Di sana ia menyamar sebagai seorang pertapa untuk mendekati adik Krishna yang bernama Subhadra tanpa diketahui oleh siapapun. Atas perhatian dari Baladewa, Arjuna mendapat tempat peristirahatan yang layak di Taman Subhadra.
Meskipun rencana untuk membiarkan dua pemuda tersebut tinggal bersama ditentang oleh Krishna, tetapi Baladewa meyakinkan bahwa peristiwa buruk tidak akan terjadi. Arjuna tinggal beberapa bulan di Dwaraka dan Subhadra telah melayani semua kebutuhannya selama itu. Ketika saat yang tepat tiba, Arjuna menyatakan perasaan cintanya kepada Subhadra. Pernyataan itu disambut oleh Subhadra. Dengan kereta yang sudah disiapkan oleh Krishna, mereka pergi ke Indraprastha untuk melangsungkan pernikahan. Baladewa marah setelah mendengar kabar bahwa Subhadra telah kabur bersama Arjuna. Krishna menyatakan bahwa Subhadra pergi atas kemauannya sendiri dan Subhadra sendiri yang mengemudikan kereta menuju Indraprastha, bukan Arjuna. Krishna juga mengingatkan Baladewa bahwa dulu ia menolak untuk membiarkan kedua pasangan tersebut tinggal bersama, tetapi usulnya ditentang oleh Baladewa. Setelah Baladewa sadar, ia membuat keputusan untuk menyelenggarakan upacara pernikahan yang mewah bagi Arjuna dan Subhadra di Indraprastha. Ia juga mengajak kaum Yadawa untuk turut hadir di pesta pernikahan Arjuna Subhadra. Setelah pesta pernikahan berlangsung, kaum Yadawa tinggal di Indraprastha selama beberapa hari, lalu pulang kembali ke Dwaraka, tetapi Krishna tidak turut serta. Dalam bagian akhir Adi Parwa, diriwayatkan peristiwa pembakaran hutan ke Kandawa serta pertemuan Arjuna dengan arsitek bernama Mayasura. Kisah tersebut diawali dengan acara pengembaraan Arjuna dan Krishna di tepi sungai Yamuna. Di tepi hutan tersebut terdapat hutan lebat yang bernama Kandawa. Di sana mereka bertemu dengan Agni, dewa api. Agni berkata bahwa hutan Kandawa seharusnya telah musnah dilalap api. Tetapi Indra selalu menurunkan hujannya untuk melindungi temannya yang bernama Taksaka yang hidup di hutan tersebut. Maka Agni memohon agar Krishna dan Arjuna bersedia membantunya untuk menghancurkan hutan Kandawa. Krishna dan Arjuna bersedia membantu Agni, tetapi terlebih dahulu mereka meminta agar Agni menyediakan senjata kuat bagi mereka berdua untuk menghalau gangguan yang akan muncul. Kemudian Agni memanggil Baruna, dewa lautan. Baruna memberikan busur suci bernama Gandiwa, kereta perang dengan 4 kuda dihias bendera berlambang monyet, serta tabung berisi anak panah dengan jumlah tak terbatas kepada Arjuna. Untuk Krishna, Baruna memberikan cakra Sudarsana. Dengan senjata tersebut mereka berdua menjaga agar Agni mampu melalap hutan Kandawa sampai habis. Dalam proses pembakaran hutan Kandawa, Arjuna menyelamatkan seorang asura yang mahir merancang bangunan yang namanya Mayasura. Sebagai belas budi, Mayasura berjanji bahwa ia akan membangun sebuah istana untuk Yudhistira, kakak Arjuna. Oleh karena Mayasura merupakan arsitek yang cekatan, maka merupakan hal yang mudah baginya untuk membangun balai Rong Akbar sekaligus istana megah bagi para Pandawa di Indraprastha. Pembangunan istana megah tersebut mengawali jilid kedua Mahabharata yang berjudul Sabha Parwa. Dalam buku tersebut diceritakan bahwa demi merebut kekayaan para Pandawa, Duryodhana menantang mereka bermain dadu dengan taruhan harta masing-masing. Pada akhirnya Pandawa kalah dan riwayat mereka selanjutnya diceritakan dalam Wana Parwa. Dalam kitab Wana Parwa diriwayatkan bahwa kejadian setelah para Pandawa yang dipimpin Yudhistira kalah bermain dadu melawan para Kurawa yang dipimpin Duryodhana. Sesuai ketentuan permainan tersebut, maka para Pandawa beserta Drupadi mengasingkan diri ke hutan Wana dalam bahasa Sanskerta. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Arjuna untuk bertapa demi memperoleh kesaktian dalam peperangan melawan para sepupunya. Arjuna memilih lokasi bertapa di Gunung Indragila.
Dalam usahanya, ia diuji oleh 7 bidadari yang dipimpin oleh Supraba. Tetapi keteguhan hati Arjuna mampu melawan berbagai godaan yang diberikan oleh para bidadari. Para bidadari yang kesal kembali ke kahyangan dan melaporkan kegagalan mereka kepada Indra. Indra turun di tempat Arjuna bertapa sambil menyamar sebagai seorang pendeta. Dia menanyakan tujuan Arjuna melakukan tapa di Gunung Indragila. Arjuna menjawab bahwa ia bertapa demi memperoleh kekuatan untuk mengurangi penderitaan rakyat, serta untuk menaklukkan musuh-musuhnya, terutama para Korawa yang selalu bersikap jahat terhadap para Pandawa. Setelah mendengar penjelasan dari Arjuna, Indra tampakkan wujudnya yang sebenarnya. Dia memberikan anugerah kepada Arjuna berupa senjata sakti. Setelah mendapat anugerah dari Dewa Indra, Arjuna memperkuat tapanya ke hadapan Dewa Siwa. Siwa yang terkesan dengan tapa Arjuna kemudian mengirimkan seekor babi hutan berukuran besar. Ia menyeruduk Gunung Indragila hingga bergetar. Hal tersebut membuat Arjuna terbangun dari tapanya. Karena ia melihat seekor babi hutan sedang mengganggu tapanya, maka ia segera melepaskan anak panahnya untuk membunuh babi tersebut. Di saat yang bersamaan, Siwa datang dan menyamar sebagai pemburu, turut melepaskan anak panah ke arah babi hutan yang dipanah oleh Arjuna. Karena kesaktian dewa, kedua anak panah yang menancap di tubuh babi hutan itu menjadi satu. Pertengkaran hebat terjadi antara Arjuna dan Siwa yang menyamar menjadi pemburu. Mereka sama-sama mengaku telah membunuh babi hutan siluman, tetapi hanya satu anak panah saja yang menancap, bukan dua. Maka dari itu Arjuna berpikir bahwa si pemburu telah mengklaim sesuatu yang sebenarnya menjadi hak Arjuna. Setelah adu mulut, mereka berdua berkelahi. Saat Arjuna menunjukkan serangannya kepada si pemburu, tiba-tiba orang itu menghilang dan menampakkan wujud aslinya sebagai Siwa. Arjuna meminta maaf karena ia telah berani melakukan tantangan. Siwa tidak marah kepada Arjuna, justru sebaliknya ia merasa kagum. Atas keberaniannya, Dewa Siwa memberi anugerah berupa panah sakti bernama Pasupati. Setelah menerima senjata Pasupati, Arjuna dijemput oleh para penghuni kahyangan untuk menuju kediaman Indra, Raja para Dewa. Di sana Arjuna menghabiskan waktu selama beberapa tahun. Di sana pula Arjuna bertemu dengan bidadari Urwasi. Karena Arjuna tidak mau menikahi bidadari Urwasi, maka Urwasi mengutuk Arjuna agar kelak menjadi banci. Peran Arjuna sebagai banci diceritakan sebagai dalam buku Wirata Parwa. Kutukan itu dimanfaatkan oleh Arjuna pada saat para Pandawa menyelesaikan hukuman pembuangan mereka dalam hutan. Setelah menyelesaikan hukuman pembuangan, Pandawa beserta Drupadi berlindung ke kerajaan Wirata. Sesuai dengan perjanjian yang sah sebagai akibat kekalahan saat bermain dadu, maka para Pandawa beserta Drupadi harus hidup dalam penyamaran selama 1 tahun. Maka dari itu, para Pandawa beserta Drupadi harus menyembunyikan identitas asli mereka dan hidup sebagai orang lain. Di sana Arjuna menyamar sebagai guru tari yang banci dengan nama samaran Brihanala. Meskipun demikian, Arjuna telah berhasil membantu putra mahkota kerajaan Wirata yaitu Pangeran Utara dengan menghalau musuh yang hendak menyerbu kerajaan Wirata. Setelah menjalani masa pembuangan selama 13 tahun dan masa penyamaran sebagai setahun, para Pandawa ingin memperoleh kembali kerajaannya. Namun hak mereka ditolak dengan tegas oleh Duryodhana, bahkan ia menantang untuk berperang. Demi kerajaannya, para Pandawa setuju untuk melakukan perang. Sebelum perang terjadi, Kresna melakukan misi perdamaian tetapi gagal. Akhirnya Kresna setuju untuk terlibat dalam perang, tetapi dengan tidak membawa senjata.
Ia ingin salah satu pihak memilih tentaranya, sedangkan pihak yang lain memilihnya sebagai penasihat. Arjuna yang mewakili Pandawa lebih memilih kehadiran Krishna sebagai penasihat, sementara Duryodhana yang mewakili Korawa lebih memilih pasukan Krishna. Dalam Mahabharata, peran Krishna sebagai kusir bermakna pemandu atau penunjuk jalan, yaitu memandu Arjuna melewati segala kebimbangan hatinya dan menunjukkan jalan kebenaran kepada Arjuna. Ajaran kebenaran yang diuraikan Krishna kepada Arjuna disebut Bhagavad Gita. Hal itu bermula beberapa saat sebelum perang di Kurukshetra dimulai. Saat Arjuna melakukan inspeksi terhadap pasukannya, ia dilanda pergolakan batin ketika ia melihat kakeknya, guru besarnya, saudara sepupu, teman sepermainan, ipar, dan kerabatnya yang lain berkumpul di Kurukshetra untuk melakukan pembantaian besar-besaran. Arjuna menjadi tak tega untuk membunuh mereka semua. Dilanda oleh masalah batin antara mana yang benar dan mana yang salah, Arjuna bertekad untuk mengundurkan diri dari pertempuran. Krishna yang baik hati setelah melihat kawan-kawan dan sanak keluarga di hadapan saya dengan semangat untuk bertempur seperti itu, saya merasa anggota-anggota badan saya gemetar dan mulut saya terasa kering. Bhagavad Gita 1:28. Ketika akan dikuasai dosa jika membunuh penyerang seperti itu. Karena itu tidak pantas kala itu membunuh para putra Dhritarashtra dan kawan-kawan kita. Krishna, suami Dewi Laksmi, apa keuntungannya bagi kita dan bagaimana mungkin kita berbahagia dengan membunuh sanak keluarga kita sendiri? Bhagavad Gita 1:36. Untuk mengatasi kebimbangan Arjuna, Krishna menguraikan ajaran-ajaran kebenaran agar semua keraguan di hati Arjuna sirna. Krishna menjelaskan apa yang sepentasnya dilakukan Arjuna sebagai kewajibannya di medan perang. Selain itu, Krishna menunjukkan betapa bentuk semestinya kepada Arjuna. Ajaran kebenaran yang dijabarkan Krishna tersebut dikenal sebagai Bhagavad Gita. Kitab Bhagavad Gita yang sebenarnya merupakan suatu bagian dari Bhisma Parva menjadi kitab tersendiri yang sangat terkenal dalam ajaran Hindu karena dianggap merupakan intisari dari ajaran-ajaran Weda. Dalam pertempuran di Kurukshetra atau Bharatayuddha, Arjuna bertarung dengan para ksatria dari pihak Kurawa dan tidak jarang yang membunuh mereka, termasuk panglima besar pihak Kurawa yaitu Bhisma. Di awal pertempuran, Arjuna masih dibayangi oleh kasih sayang Bhisma sehingga ia masih segan untuk membunuhnya. Hal itu membuat Krishna marah berkali-kali. Dan Arjuna berjanji bahwa kelak ia akan mengakhiri nyawa Bhisma. Pada pertempuran pada hari ke-10, Arjuna berhasil membunuh Bhisma dan usaha tersebut dilakukan atas bantuan dari Sri Kandi. Setelah Abhimanyu putra Arjuna gugur pada hari ke-13, Arjuna bertarung dengan Jayadratha untuk membalas dendam atas kematian putranya. Pertarungan antara Arjuna dan Jayadratha diakhiri menjelang senja hari dengan bantuan dari Krishna. Pada pertempuran pada hari ke-17, Arjuna terlibat dalam duel sengit melawan Karna. Ketika panah Karna melesat menuju kepala Arjuna, Krishna menekan kereta Arjuna ke dalam tanah dengan kekuatan saktinya sehingga panah Karna meleset beberapa inci dari kepala Arjuna. Saat Arjuna menyerang Karna kembali, kereta Karna terperosok ke dalam lubang karena sebuah kutukan. Karna turun untuk mengangkat kembali keretanya yang terperosok. Salya, kusir keretanya, menolak untuk membantunya. Karena mematuhi etika peperangan, Arjuna menghentikan penyerangannya bila kereta Karna belum berhasil diangkat.
Pada saat itulah Kresna mengingatkan Arjuna atas kematian Abhimanyu yang terbunuh dalam keadaan tanpa senjata dan tanpa kereta. Dilanda oleh pergolakan batin, Arjuna melepaskan panah Rudra yang mematikan kepala Karna. Senjata itu memenggal kepala Karna. Tak lama setelah Bharatayuddha berakhir, Yudhistira diangkat menjadi Raja Kuru dengan pusat pemerintahan di Hastinapura. Untuk menegakkan dharma di seluruh Bharatawarsha sekaligus menaklukkan para raja kejam dengan pemerintahan tiran, maka Yudhistira menyelenggarakan Aswamedha Yajnya. Upacara tersebut dilakukan dengan melepaskan seekor kuda, dan kuda itu daerah yang dilalui oleh kuda tersebut menjadi wilayah kerajaan Kuru. Ketika Arjuna sampai di Manipura, ia bertemu dengan Babruwahana, putra Arjuna yang tidak pernah melihat wajah ayahnya semenjak kecil. Babruwahana bertarung dengan Arjuna dan berhasil membunuhnya. Ketika Babruwahana mengetahui hal yang sebenarnya, ia sangat menyesal. Atas bantuan Ulupi dari negeri naga, Arjuna hidup kembali. 36 tahun setelah Bharatayuddha berakhir, dinasti Yadu musnah di Prabhasatirtha karena perang saudara. Kresna dan Baladewa yang konon merupakan ksatria paling sakti dalam dinasti tersebut ikut tewas, namun tidak dalam waktu yang bersamaan. Setelah berita kehancuran itu disampaikan oleh Daruka, Arjuna datang ke kerajaan Dwaraka untuk menjemput para wanita dan anak-anak. Sesampainya di Dwaraka, Arjuna melihat bahwa kota gemerlap tersebut telah sepi. Basudewa yang masih hidup tampak terkulai lemas dan kemudian wafat di mata Arjuna. Sesuai dengan amanat yang ditinggalkan Kresna, Arjuna mengajak para wanita dan anak-anak untuk mengungsi ke Kurukshetra. Dalam perjalanan, mereka diserang oleh segerombolan perampok. Arjuna berusaha untuk menghalau serbuan tersebut, tetapi kekuatannya menghilang pada saat ia sangat membutuhkan. Dengan sedikit pengungsi dan sisa harta yang masih bisa diselamatkan, Arjuna menyebar mereka ke wilayah Kurukshetra. Setelah berhasil menjalankan misinya untuk menyelamatkan sisa penghuni Dwaraka, ia pergi menuju Resi Biasa demi memperoleh petunjuk. Arjuna mengadu kepada Biasa bahwa kekuatannya menghilang pada saat ia sangat membutuhkannya. Biasa sangat bijaksana, sadar bahwa itu semua adalah takdir Tuhan. Biasa menyarankan bahwa sudah selayaknya para Pandawa meninggalkan kehidupan duniawi. Setelah mendapat nasihat dari Biasa, para Pandawa sepakat untuk melakukan perjalanan suci menjelajahi Bharatawarsha. Perjalanan terakhir yang dilakukan oleh para Pandawa diceritakan dalam kitab Prastanika Parwa atau Mahaprastanika Parwa. Dalam perjalanan sucinya, para Pandawa dihadang oleh api yang sangat besar, yaitu Agni. Ia meminta Arjuna agar senjata Gandiwa beserta tabung anak panahnya yang tak pernah habis dikembalikan kepada Baruna. Sebab tugas Nara sebagai Arjuna sudah berakhir pada zaman Dwapara Yuga tersebut. Dengan berat hati Arjuna melemparkan senjata saktinya ke hutan, ke kediaman Baruna. Setelah itu Agni lenyap dari hadapannya dan para Pandawa melanjutkan perjalanannya. Ketika para Pandawa serta istrinya memilih untuk mendaki Gunung Himalaya sebagai tujuan akhir perjalanan mereka, Arjuna gugur di tengah perjalanan setelah kematian Nakula, Sadewa, dan Drupadi. Oke Mas Bro, terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin juga video-video kita yang lain di playlist kita ya. Banyak video-video kita yang lain di sana. Tapi yang pasti tetap satu komando, Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.